teman-teman, kembali lagi bersama saya Betania Eva Tetanita dari kelas 10 MIA 2. Kali ini kita bakal belajar tentang matematika peminatan, yaitu vektor. Vektor adalah objek geometri yang memiliki nilai dan arah. Jadi kalau kalian mau nonton video ini, jangan lupa volume HP-nya dinaikin biar kedengeran nontonnya. Habis itu terima kasih kepada kameramen adik saya. Saya akan menyertakan Instagramnya di bawah. Contohnya itu perpindahan. Kalau misalnya kita mau pindah dari titik A ke titik B, misalnya kita jalan nih dari Kota Bumi ke Tomang, itu kita harus menentukan berapa kali kita melangkah, terus mau kemana arahnya, teman-teman. Jadi manfaat belajar vektor itu selain buat jawab soal di buku kalian, vektor itu juga banyak manfaatnya. Salah satunya itu kalau misalnya mau menerbangkan pesawat atau mau menurunkan pesawat, jadi kalau langsung turun itu nggak langsung turun, jadi menggunakan vektor dulu atau menggunakan arah. Ini merupakan salah satu contoh penulisan vektor kolom. Jadi kalau vektor kolom itu kita nulisnya ke atas sama bawah, bukan berbentuk baris. Jadi lebih ke vertikal sih. Jadi di atas itu X, kita tulis X dan B ini Y. Kita di sini memiliki vektor positif atau ya yang horizontal ini 5 atau kita sebut dengan X. Kalau yang vertikal ini ke atasnya itu 3 atau kita sebut dengan Y. Kalau kita mau tulis dengan vektor kolom itu caranya kita bentuk kayak kolom ini. Kolom itu kan ke atas ke bawah kan. Jadi yang X-nya itu kita tulis di atas. Dan yang Y-nya itu yang 3 ini kita tulis di bawah. Dan cara yang kedua untuk menulis vektor itu kita sebut dengan vektor baris atau ya bentuknya kayak horizontal gitu kayak biasa. Jadi ibarat ini kita punya X-nya itu 5, X-nya di depan, terus yang Y-nya itu 3,3 ke belakangnya. Vektor basis. Ini mau belajar vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang dinyatakan dalam bentuk penjumlahan. Untuk X kita lambangkan dengan I. Ini X ini kita lambangkan dengan I. Kalau Y itu kita ingat kembali vektor basis itu menuliskan vektor dengan penjumlahan. Jadi untuk I itu I itu kan pasangannya X. Jadi 5I tambah 3Y itu kan dilambangkan dengan J. Jadi 3J. Panjang vektor. Kali ini saya akan bahas tentang panjang vektor. Panjang vektor adalah panjang segmen garis yang menyatakan vektor. Jadi panjang vektor itu dilambangkan dengan lambang seperti ini. Misalkan ini vektor A. Ini merupakan lambang panjang vektor. Rumus dari panjang vektor itu adalah seperti ini. Ini notasi panjang vektor. Terus kita bikin akar. A kuadrat. Misalkan A kuadrat itu X dan B kuadrat itu Y. Jadi ini merupakan rumus panjang vektor dan A itu X, jadi 5 kuadrat tambah B itu Y 3 kuadrat. Terus kita akar 25 ditambah 9 tambah 9 34. Operasi vektor. Teman-teman, kali ini kita bakal belajar operasi vektor. Operasi vektor itu ada perkalian, ada penjumlahan, pengurangan. Sekarang kita mau belajar penjumlahan dulu. Kalau penjumlahan itu ada 2 cara, yaitu dengan geometris dan menggunakan aljabar. Geometris itu ada 3 cara, yaitu dengan segitiga, poligon, dan jajar genjang. Untuk operasi vektor yang dengan geometris ini, kita kan mau menentukan dengan menggunakan metode geometris. Jadi caranya itu misalnya A tambah B, vektor B, vektor A dan vektor B mau ditambahin. Jadi vektor A itu tinggal kita satuin aja titik pangkalnya sama anak panahnya. Jadi ini kan vektor A. Kita menentukan A tambah B itu sama dengan apa. Jadi ini kita satuin vektor A dengan vektor B. Jadi seperti ini. Lalu ini adalah hasil penjumlahannya. Oh iya, yang tadi geometris itu juga bisa untuk pengurangan. Nah, kali ini kita bakal belajarin tentang yang aljabar. Kalau yang aljabar ini gampang aja. Kita tinggal, misalnya kita punya vektor A. A itu vektornya 5, 6. Vektor B
1 sama 2. Kita mau nambahin A tambah B. Jadi tinggal atas tambah atas, sebentar. 5 tambah 1, terus yang bawah tambah bawah, jadi 6 tambah 2. Untuk yang pengurangan ini kita juga sama aja, atas tambah atas sama bawah tambah bawah. Contohnya itu ada vektor A, 1 sama 2, vektor B, 3 sama 4, B kurang A, terus atas 3 kurang 1, terus 4 kurang 2. Untuk yang perkalian itu ada 2 cara, dengan vektor, skalar, dan juga dengan 2 vektor. Jadi buat operasi vektor yang perkalian itu skalar kan. Jadi cara perkalian skalar itu dengan misalnya ada vektor V, V1 sama V2. Maka K kali vektor V itu semuanya dikaliin sama K. Contoh itu misalnya ada vektor V itu 1 sama 2, maka 3I itu semuanya dikaliin 3 kali 1 sama 3 kali 2. Yang selanjutnya itu ada perkalian dengan 2 vektor. Perkalian 2 vektor disebut juga hasil kali titik 2 vektor. Ya. Jadi ada vektor A, vektor B, titik di tengah itu dibacanya dot, jadi A dot B. A dot B itu rumusnya panjang, kalau misalnya kayak gini berarti tandanya itu panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos alpha. Kalau cos alpha itu nentuinnya dari panjang vektor ini disatuin, habis itu kita tentuin. Jadi ada yang harus diperhatikan dari perkalian 2 vektor ini, yaitu misalnya ada vektor kayak gini, ada bentuk kayak gini nih, itu kita tinggal kaliin ke dalam gitu aja, kayak ini A kali B tambah A kali C, jadi kayak gini hasilnya. Untuk bentuk yang kedua ini juga harus diperhatikan, karena kalau A kali A ini sama dengan panjang vektor A kuadrat. Dan yang ketiga itu yang perlu diperhatikan itu hasil kali 2 vektor sama dengan skalar, dan hasil kali titik 2 vektor sama dengan perkalian skalar. Terima kasih sudah menonton video saya. Jadi saya Betania Fetotandita dari Sekolah Mia 2. Semoga materinya bermanfaat buat kita semua dan juga buat Bu Fani. Terima kasih sudah memberikan tugas ini. Semoga teman-teman mau like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ya.